guys, balik lagi di channelnya Sami Monufo. Yeah, yeah, yeah. Oke, di video kali ini Sami bakalan ngajakin kalian itu membahas tentang foto-foto dan ada juga video ya guys ya. Jadi aku udah memiliki beberapa foto dan 2 video untuk malam ini ya guys ya. Jadi kita bakalan mereview tentang foto-foto ini guys ya. Jadi kita bakalan mereview dan kita itu untuk menghindari pembodohan publik. Jadi memang channel ini dibuat untuk membuka pikiran masyarakat Indonesia atau masyarakat luar juga, untuk membuka pikiran kalian itu biar kita itu terhindar dari pembodohan publik ya guys ya. Jadi kita bakal review saja foto-foto dan video penampakan hantu ya guys ya. Seperti apa videonya, check it out. Oke guys, kita bakalan masuk ke foto pertama ya guys ya. Oke, di foto pertama ini guys ya, di foto pertama ini adalah kayak itu mobil travel gitu kan, kayak mobil taksi online kayak gitu, atau taksi travel lah gitu ya. Jadi penumpangnya lagi keluar, mungkin ada penumpang yang ingin foto tempat tersebut kan, karena mungkin dia pengen pop kepada orang atau kepada keluarganya kalau dia itu udah sampai gitu kan. Tapi di fotonya itu ada sosok penampakan kuntilanak. Ya, ada sosok penampakan kuntilanak berbaju putih dan rambut aja, dan ketika kita perbesar penampakannya itu kayak kuntilanak tuh untuk seperti ini guys. Nah, di foto ini guys ya, di foto ini aku bakal membahas nih, kalau suatu hal foto seperti ini adalah editan guys. Kenapa gue bilang editan? Ini udah nampak banget tempelannya gitu kan. Satu lagi yang harus kita pikir juga, kalau kita memang pengen kita pub kepada orang lain, atau kita mengirim foto kepada orang untuk kita itu sudah sampai, aku rasa kita bakalan ngirim foto yang memang benar-benar ada foto kita gitu. Biasanya selfie kan. Kalau nggak selfie, kalau memang udah sampai, biasanya nggak hanya foto asal-asalan. Kali ini kan kayak asal-asalan kayak gitu kan. Ngapain kok foto harus benar-benar ke atas gitu? Harus foto beneran ke atas. Kenapa harus benar-benar foto ke atas? Kenapa nggak nampakin suatu tempat yang memang betul-betul kita itu sudah foto tempat yang benar-benar menunjukkan kalau kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Biasanya kan orang kalau mengirim foto seperti itu kan. Ini nampak banget kalau kita itu kayak pengen buat suatu editan gitu. Nah, ada juga orang yang bertanya kepada saya kayak gitu kan, fotonya itu sudah foto lama bang, kan sudah buram-buram seperti itu kan, itu pakai kamera lama. Oh enggak ya, jadi kamera manapun ya, walaupun pakai kamera Canon atau kamera apa yang bagus banget gitu kan, atau pakai handycam, kalian foto, kalian pengen buramkan itu tersebut, bisa kita buramkan. Tinggal kita edit aja, kita kurangi kualitas videonya, itu bakalan buram seperti foto-foto yang lama gitu kan. Jadi ini udah nampak editan ya guys ya, kalian nggak perlu percaya untuk foto yang ini guys ya. Mungkin kita lanjut aja ke foto yang selanjutnya guys ya. Oke guys, di foto selanjutnya ini ada orang bertiga, tapi di sela-sela itu ada kayak sosok kepala gitu kan, tapi setengah. Ada yang sedikit menyeramkan sih, semua yang menyeramkan, ada matanya juga kayak gitu kan, matanya kayak mata melotot kayak gitu kan. Nah, di foto seperti ini kita juga bisa bilang ini editan guys. Karena kenapa kita bilang editan? Kalian lihat wanita yang berdiri. Biasanya kalau memang wanita yang berdiri ini pengen berfoto, nggak mungkin badannya itu harus kayak memberi ruangan gitu kan, kayak tangannya yang sebelah sini yang kayak tertutup bukan di depan, tangan yang di belakang itu kayak memberi ruangan gitu orang kayak gitu. Jadi coba kalian perhatikan di lingkaran tersebut, tempat ruangannya itu, tangannya itu kayak gimana ya, kayak orang yang berdiri itu kurang gitu kan, kurang dempet gitu. Biasanya kalau orang yang berfoto biasanya dempet kan, nggak perlu kayak mengasih ruangan. Miringnya pun kayak mengasih ruangan untuk tempat orang duduk kayak gitu kan. Jadi ini udah jelas editan guys ya. Jadi kalau untuk hal yang seperti ini bisa kalian edit kok, gampang kok ngedit hal seperti ini, seolah-olah ini penampakan gitu. Tinggal make up hantu aja. Habis itu foto-foto barang kayak gini, kalian nongolin kepala kalian sedikit gini,
habis itu kalian tuh dibilang penampakan. Gampang kan? Jadi kita bakalan lanjut ke foto selanjutnya ya. Oke guys, di foto selanjutnya gue bakalan mereview foto ini. Jika kita perhatikan ada kayak sosok anak kecil gitu. Kayak sosok yang kecil, bentuknya orang tapi kecil. Semuanya buram semua. Dan ini banyak menimbulkan pertanyaan kepada orang kan. Banyak orang-orang yang menimbulkan pertanyaan kepada saya, "Bang, ini tuyul bukan? Bang, ini sosok apa gitu bang?" Nah, jadi untuk sosok seperti ini, untuk tubuh kecilnya itu sudah sama dengan tuyul kan. Untuk sosok kecilnya itu sudah sama dengan tuyul. Tapi gengs, untuk postur bentuk tubuhnya itu, bentuk tubuhnya itu nggak persis kayak tuyul gitu kan. Tapi masih agak nggak sama kayak gitu sama tuyul. Tapi kalau untuk penampakan, iya ini penampakan. Karena aku juga pernah tidak tersengaja dulu aku foto kan tempat kebun ini ya, kebun para kayak gitu, pohon-pohon para semua. Dan ketika saya lihat kayak ada pohon para yang sudah ditebang. Aku kira itu pohon para yang sudah ditebang, tapi pas aku perbesar itu bukan, mirip sekali sama wajah orang. Tapi sayangnya foto itu sudah hilang sekarang ya guys. Jadi kalau untuk penampakan iya, tapi kalau untuk sosok tuyul aku nggak tahu ya. Ini sosok apa, kita belum mengetahuinya ya guys ya. Kita bakalan langsung lanjut ke foto berikutnya. Di foto berikutnya ini gengs, jadi mereka itu berfoto kayak di tempat pintu. Di pintu itu kayak ada sosok berbaju putih gengs. Nah, ketika kita lihat sosok berbaju putih itu gengs ya, kita perbesar itu, kalau dibilang pocong sih kayaknya kurang sih ya. Memang ya dia itu kayak berbentuk pocong, tapi di sininya itu kayak ada wajah orang, tapi sini agak ada rambut-rambut sedikit sih kalau aku melihatnya ya. Dan untuk wajahnya pun datar semua kayak gitu. Kayak itu kayak berkerudung kayak gitu kan, kayak berkerudung kayak gitu kan. Tapi kalau untuk postur badannya itu kayak bener kayak pocong kan, tapi sininya itu kayak berkerudung, bukan kayak pocong kan biasanya agak nempel kayak gini. Kalau ini enggak ya. Nah, kalau untuk foto seperti ini gengs ya, untuk foto seperti ini boleh kalian mempercayai, boleh juga tidak. Jadi aku masih 50-50 ya untuk ini ya. Jadi aku menjelaskan untuk keasliannya dulu. Kenapa kita sering berfoto di depan pintu terbuka, sering ada penampakan? Biasanya kalau kita membangun rumah kita itu dari pintu luar sampai ke belakang lurus saja. Pintu tengah lurus, pintu belakang lurus. Jadi satu depan patokan kita dari depan itu kelihatan dapur kita ke belakang. Nah, kalau rumah yang seperti itu guys, kita tanpa tersengaja membuat pintu goib, tempat mereka lewat. Memang benar-benar pintu goib. Karena kenapa? Rumah saya di kampung saya itu bentuknya seperti itu. Dan ternyata itu memang benar-benar pintu goib. Dan rumah itu memang banyak penghuninya gitu. Sampai sekarang pun masih ada penghuninya. Jadi kalau untuk ke edit itu untuk penjelasan aslinya ya. Jadi kalau untuk penjelasan editannya gengs, kalau penjelasan editannya sih ini bisa jadi tempel kayak gitu. Seperti ada penampakan atau kita yang berfoto putih semua kayak gitu kan, habis itu kita tempel kan bisa juga kok ditempel juga. Tapi kalau untuk ditempel sih kayaknya agak susah ya kalau pengen ditempel. Kayaknya kalau memang ini tempelan editannya bagus gitu kan. Tapi kalau ini memang penampakan ya mungkin bisa jadi penampakan, tapi bisa jadi juga tanpa tersengaja memang ada kain di sana kan. Mungkin kita meletakkan kain di sana kan, kita tidak tahu meletakkan kain, tiba-tiba terfoto sama kita mirip seperti penampakan pocong gitu kan, kita kan tidak tahu gitu kan guys. Jadi kalau untuk foto ini sih aku masih 50-50 sih. Tapi kalau kalian punya pendapat lain silahkan kalian komen di bawah aja ya guys. Kita langsung lanjut ke foto terakhir guys. Oke, di foto ini guys ya, aku pengen jelaskan di foto ini, jika kita perbesar kayak ada kepala orang di sana, kayak ada kepala orang seperti menunduk seperti ini, tapi wajahnya benar-benar tidak jelas. Dan jika kalian lihat tuh, ini foto lama kayaknya, foto lama ya orang-orang anak SMA sih. Kalau aku melihat sih stylenya itu anak-anak SMA zaman dulu. Kenapa aku bilang anak-anak SMA zaman dulu? Celananya itu glebor. Kalau anak SMA zaman sekarang, dari zaman gue aja celana anak SMA nggak ada lagi yang glebor. Itu semuanya sudah bentuk pensil gitu.
Kalau kita lihat dari sini, ini masih banyak yang glebor gitu kan, masih banyak yang glebor. Jadi ini adalah foto lama dan penampakan seperti ini yang boleh kalian percayai. Kenapa boleh kalian percayai? Penampakan seperti inilah yang benar-benar real ya guys ya. Jadi dia itu nggak terlalu nampak seolah-olah dia itu kalau kita melihat sekali lewat itu hanya pohon, tapi ketika kita perbesar, kita perhatikan kayak kepala orang. Kayak gitulah penampakan yang benar-benar asli guys ya. Jadi kalau untuk mempercayai foto ini, aku mempercayainya sekitar 80% ya guys ya. Tapi kalau kalian itu ada pendapat lain, silahkan komen di bawah aja ya. Oke guys, kita sudah habis di bagian foto, kita bakalan langsung lanjut ke video aja. Oke, kita bakalan langsung masuk ke video pertama guys. Nah, di video pertama ini guys, ini yang kemarin itu benar-benar viral dan ada screenshot fotonya, dan sekarang mereka kirimkan videonya untuk aku review gitu kan. Ini membuat aku tertawa gitu ya. Aku melihat itu kayak tertawa sih, dan tiba-tiba fotonya terbang. Oke, editan kalian lumayan. Jadi untuk video ini guys ya, aku sih aku pengen tertawa ya melihat ini kan. Jadi ada orang yang mengirim kepada gue, jadi dia bilang, "Bang, ini kayaknya penampakan asli ini bang, coba abang lihat sih bang." Jadi aku jelaskan kepadanya ini bukan asli. Ngapain kalau penampakan pocong harus kayak pocong itu kayak mana, kayak memberi lelucon kepada kita. Kayak dia tuh memang nampakkan mukanya itu kayak menjelek-jelekan kita kayak gitu kan. Ini bikin kita tertawa gitu. Kalau memang ada video penampakan pocong, kalian itu akan menampak penampakan pocong sekali lewat aja, bentuknya aja. Nggak mungkin penampakan pocong seperti kayak melototi kalian. Apa itu apa gitu kan. Jadi ini nggak banget ya guys ya. Ini benar-benar ini editan banget ya guys ya. Jadi kalian bisa lihat juga kalau mau lihat itu foto-foto video-video pocong, ada pocong, ada kuntilanak kan, banyak tuh youtuber yang bikin konten hiburan seperti itu kan juga nampak kayak aslinya kayak gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di sana kan sudah banyak yang lebih mirip, yang lebih menyerupai lagi hantunya daripada video ini ya guys ya. Jadi kita nggak percaya untuk video ini, kita bakal langsung lanjut ke video terakhir ya guys. Oke, di video terakhir ini guys, ada sosok putih yang mendorong pria hingga tercebur ke air. Coba kita perhatikan, ini video lambatnya ya guys ya. Kita perhatikan, kita perbesar. Kayaknya orang itu lagi berdiri ya. Tuh, ada sosok putih yang kayak mendorongnya, dan akhirnya dia tercebur ke air kayak tersungkur kayak gitu. Habis itu sosok itu hilang dan mereka pada kabur kalau nggak salah sih. Ya kalau nggak salah mereka itu, kalau nggak salah sih mereka itu pada kabur sih, udah habis kejadian itu kan. Jadi kalau untuk video ini guys ya, memang ada kejadian-kejadian aneh seperti ini. Ini boleh kalian percayai kok, boleh kalian percayai. Kenapa aku bilang kalian boleh percayai? Karena ini udah terjadi kepada aku. Ini pengalaman pribadi aku ketika aku sekitar kelas 3 SD. Jadi aku bakal menceritakan pengalaman pribadi aku. Jadi di suatu SD saya itu ada rumah kosong gitu kan, rumah kosong yang telah terjadi banyak keanehan. Jadi di sana itu tempat persembunyian kami kalau kami lagi main petak umpet. Jadi ketika kami main petak umpet, aku masuk dari pintu depan, aku mau keluar dari pintu belakang. Tapi kami itu bertiga, tidak ada satupun orang yang mengikuti kami di belakang. Kami itu bertiga berdiri di pintu belakang. Tiba-tiba ada yang dorong dan kami tersungkur jatuh ke bawah. Rumahnya itu, pondasi rumah dari bawah itu agak sedikit tinggi ya. Tiba-tiba ada yang dorong dan kami pun berlari dengan teman-teman kami langsung mengadu kepada guru kami. Memang benar-benar tidak ada orang yang mendorong kami di sana. Sudah dicek pun, dan memang pun kami kan tidak ada yang mengikuti kami dari luar, karena ketika kami masuk rumah itu pintunya langsung kami tutup. Kalau ada yang mengikuti pasti ada kedengaran pintu itu terbuka gitu kan guys. Dan kepala saya kemarin itu berdarah di sini guys. Dan aku dituduh sama orang tua aku berantem, padahal itu benar-benar kejadian aneh yang mendorong aku sehingga di sini aku berdarah. Nah, kalau untuk video ini memang iya,
memang ada sih sosok jin yang suka mengganggu orang seperti itu, mendorong orang seperti itu, memang iya. Jadi kalau untuk video ini boleh kalian percayai sekitar 75% sampai 90% keasliannya guys. Kenapa aku berani bilang seperti itu? Karena ini sudah kejadiannya kepada aku kan. Dan juga untuk penampakannya memang benar-benar kayak penampakan hantu asli kan. Nggak ada kayak video-video fake atau video-video editannya gitu kan. Jadi kalau untuk video ini sih kayak gitu sih kalau penjelasan aku sih. Jadi kalau kalian ada penjelasan lain silahkan kalian komen di bawah aja ya guys. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini guys. Dan jika kalian menyukai videonya silahkan like, komen, dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel gue ini agar channel ini lebih berkembang. Dan kita itu bakal membuka pikiran orang banyak agar terhindar dari pembodohan-pembodohan publik ya guys ya. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Subscribe dulu channel gue dan sekalian share video ini agar orang banyak subscribe channel gue. Dan agar orang itu lebih banyak mengetahui video ini agar mereka itu bisa membuka pikiran mereka. Mungkin itu saja untuk video kita hari ini. Sampai jumpa video saya berikutnya. Bye. Yeah.